Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Elvira Junisa selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Febi Kusuma Aryani dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertemuan 10 yaitu surat dinas. Pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Dalam suatu instansi selalu dibutuhkan suatu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan satu informasi tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan dengan cara diadakannya komunikasi tertulis yaitu surat. Surat merupakan karya tulis manusia yang cukup populer. Berbicara dengan tulisan tentu berbeda dengan berbicara dengan lisan. Pengenalan terhadap jenis dan sifat surat merupakan hal yang penting diketahui agar dapat mengambil suatu tindakan atau menyelesaikan sesuatu tugas yang sesuai dengan isi atau maksud dari surat tersebut. Apa sih surat dinas itu? Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Sebuah surat dinas dapat juga disebut surat resmi karena dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah atau bukan swasta. Surat dinas memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama adalah surat dinas sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Oleh karena itu, isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. Yang kedua, surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Yang ketiga, surat dinas sebagai pedoman kerja, seperti surat keputusan atau surat instruksi. Yang keempat, surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih. Yang terakhir adalah surat dinas sebagai alat bukti tentang yang dikomunikasikan. Apa saja sih ciri-ciri dari surat dinas itu? Yang pertama, adanya form surat dan nama instansi atau lembaga. Yang kedua, adanya nomor surat dan lampiran. Yang ketiga, adanya salah pembuka dan penutup. Keempat, menggunakan bahasa resmi karena surat dinas merupakan surat resmi. Dan yang terakhir, adanya stempel instansi atau lembaga pada surat. Surat dinas memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang isinya mengenai pemberitahuan yang ditujukan pada semua anggota lingkungan tentang informasi tertentu. Yang kedua adalah surat kuasa. Surat kuasa berisi penyerahan wewenang dari suatu pihak ke pihak lainnya yang diberikan kepercayaan. Yang ketiga adalah surat undangan. Surat yang berisi tentang pemberitahuan yang bersifat mengharap kehadiran seseorang atau kelompok agar berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan waktu tertentu. Yang keempat adalah surat memo atau nota dinas. Jenis surat dinas khusus yang digunakan secara intern dalam suatu lembaga atau instansi yang dilaksanakan oleh pejabat kantor dengan isi yang cenderung singkat. Yang kelima adalah surat pengantar. Jenis surat dinas yang digunakan untuk mengantarkan sesuatu dengan tujuan agar orang yang menerima mengetahui tujuan sesuatu yang diterimanya. Yang keenam adalah surat edaran. Jenis surat yang isinya ditujukan sebagai bentuk pemberitahuan tentang suatu yang ditujukan pada beberapa orang atau banyak pihak. Yang ketujuh adalah surat instruksi. Surat yang berisi perintah dan petunjuk yang dibuat berdasarkan pada peraturan dan kebijakan pimpinan. Yang kedelapan adalah surat tugas. Jenis surat dinas yang datang dari pihak yang memiliki posisi lebih tinggi kepada seseorang atau kelompok bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang kesembilan adalah surat perintah. Jenis surat dinas yang dikeluarkan suatu instansi yang berada pada posisi yang lebih tinggi ke instansi yang lebih rendah agar instansi tersebut dapat melakukan dan tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat tersebut. Dan yang terakhir adalah surat keterangan. Surat dinas yang digunakan untuk menerangkan tentang aktivitas seseorang atau sesuatu hal tertentu. Berikut adalah sistematika dari surat dinas. Apa aja sih struktur dari surat dinas itu? Yang pertama adalah kop surat atau kepala surat. Selanjutnya ada nomor surat. Selanjutnya lampiran, perihal atau hal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama, tunggusan, dan inisial.
Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, surat penyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat penyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari dalam suatu instansi atau lembaga. Saran, surat penyurat sangatlah penting dalam suatu lembaga atau instansi karena surat merupakan salah satu bagian komunikasi berbentuk tulisan. Dengan begitu, dalam penulisan surat mesti memperhatikan tata bahasa dan strukturnya agar surat tersebut dapat dipahami oleh penerima surat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.